Salam NKRI teman-teman semuanya. Indonesia segera menjadi raja batu baterai kendaraan listrik dunia. Bahan batu baterai kendaraan listrik itu terbuat dari nikel. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, terutama nikel dan batu bara. Sekarang pun Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan investasi besar-besaran di bidang industri tersebut. Begini penjelasan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Indonesia tambah produksi baru baterai EV buat dunia terguncang. Investasi besar-besaran sedang dilakukan. Nah, baterai mobil ini Mbak, yang menarik adalah investasi ini sebesar 142 triliun atau 9,8 bilion US dollar. Ini adalah investasi yang terbesar bagi pemerintah Indonesia pasca reformasi. Ini insya Allah kita adalah yang pertama, salah satu yang pertama di dunia Mbak. Jadi tambangnya, smelter, smelting, prekursor, cathode, mobil, baterai sel, sampai recycle-nya. Tetapi kalau untuk pabrik baterainya saja, itu di Asia Tenggara kita pertama. Untuk mewujudkan itu tentulah tidak mudah. Negara-negara lain seperti Eropa, Amerika, atau negara-negara barat tentu tidak suka Indonesia melakukan hal itu, sehingga mereka selalu menghalang-halangi agar Indonesia tidak menjadi negara maju, negara yang hebat, negara yang mampu berpengaruh di dunia. Sebenarnya di tahun-tahun ini Indonesia memiliki kesempatan menjadi produsen terbesar dunia, tetapi tidak begitu cepat. Hal itu langsung dihentikan oleh negara lain yang menganggap diri kita tidak pantas menempati itu. Nah, setelah berhasil menjalankan hilirisasi Indonesia, terutama di nikel, Indonesia yang semakin gila dengan ambisi tersebut juga ingin menguasai baterai listrik dan tidak ingin menyia-nyiakan seperti 10 tahun yang lalu. Apalagi dunia saat ini sedang berlomba-lomba ingin bangun dunia yang penuh dengan robot atau humanoid. Perusahaan produsen kimia terbesar asal Jerman yang dinamakan BASF akan merealisasi investasinya di Indonesia untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik atau EV pada awal tahun ini. Nah, sebelum kalian tahu bahwasanya BASF merupakan perusahaan kimia terbesar di dunia asal Jerman di Ludwigshafen. Kok bisa mereka yang sudah dianggap berpengaruh di dunia menginvestasikan ke negara Indonesia? Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan BASF akan mulai membangun pabrik pemurnian nikel dan pengolahan menjadi prekursor baterai listrik di Maluku Utara pada kuartal 1 2023. Adapun besaran investasinya pada saat itu sebesar 2 miliar US dollar sampai dengan 2,6 miliar US dollar. Dengan pembangunan pabrik itu, BASF akan turut serta membangun ekosistem EV baterai di tanah air. Dengan hal tersebut, Indonesia optimis kepada BASF agar bisa mencapai keinginan Indonesia untuk bisa memproduksi EV baterai lebih leluasa. Dengan hadirnya BASF dalam membangun ekosistem pabrik mobil listrik di Indonesia, Indonesia menekankan menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya gencar menarik investasi dari Cina saja untuk menciptakan ekosistem ini. BASF adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia, khususnya pemain petrokimia. Perusahaan tersebut bukan perusahaan kacang goreng semata, tetapi perusahaan yang berpengaruh di dalam dunia, apalagi ambisi Indonesia yang ingin memproduksi baterai EV.
Rencananya, BASF akan bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nickel atau PT EHN. Investasi bersama BASF dan Eramet diberi nama proyek Sonic Bay yang berlokasi di kawasan industri Teluk Weda, Maluku Utara. Proyek ini merupakan pabrik pemurnian nikel dengan teknologi High Pressure Acid Latch (HPAL) yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung sebanyak 1.000 lapangan pekerjaan. Dengan total nilai investasi hingga 2,2 sampai 2,6 miliar US dollar, proyek Sonic Bay ini memiliki kapasitas produksi sebesar 67.000 ton nikel per tahun dan 7,5 ribu ton kobalt per tahun. Rencana investasi tindak lanjut BASF sendiri bertujuan untuk memproduksi MHP menjadi prekursor baterai listrik. Presiden Jokowi menjelaskan dampak dari keberhasilan investasi tersebut. Salah satunya adalah akan menyerap begitu banyak tenaga kerja Indonesia. Berikut penjelasannya. Ini juga bukan jumlah yang sedikit. 142 triliun rupiah. Kalau didolarkan 9,8 miliar US dollar. Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan SDM tenaga kerja kita 20.000 orang. Ini jumlah yang tidak kecil. Dengan kepercayaan tinggi, semoga Indonesia berhasil melakukan investasi atau berhasil dalam proyek hilirisasi industri tersebut dan menjadi negara yang maju, hebat, dan berpengaruh di dunia. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!